Mereka menjawab, "Kami tinggal sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Ini menunjukkan bahwa di akhirat nanti, kehidupan dunia yang kita jalani selama puluhan tahun akan terasa sangat singkat, seolah-olah hanya sehari atau bahkan kurang dari sehari. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu yang kita miliki di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena telah menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran." Ini adalah surah yang sangat pendek namun sangat padat dengan makna yang sangat dalam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Seandainya manusia merenungkan surah ini saja, niscaya cukup bagi mereka sebagai pedoman hidup." Memang benar, surah ini merangkum seluruh ajaran Islam dalam 4 hal yang sangat penting: beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jika kita bisa menjalani kehidupan kita berdasarkan 4 prinsip ini, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang kematian adalah ketidakpastian kapan kematian itu akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal, di mana dia akan meninggal, dan bagaimana cara dia akan meninggal. Allah berfirman dalam surah Luqman, "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati." Karena ketidakpastian inilah, kita harus selalu siap menghadapi kematian setiap saat. Jangan sampai kita menunda-nunda untuk bertobat dan memperbaiki diri, karena kita tidak tahu apakah kita masih akan diberi kesempatan untuk bertobat atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian dengan amal saleh sebelum datang 7 hal." Kemudian beliau menyebutkan di antara 7 hal tersebut adalah kematian yang datang secara tiba-tiba. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meninggal secara tiba-tiba tanpa sempat mengucapkan kalimat syahadat atau bertobat dari dosa-dosa mereka. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak menunda-nunda tobat dan untuk selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Kita tidak tahu apakah detik berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk bernapas atau tidak. Salah satu doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah, "Allahumma inni as'aluka husnal khatimah," yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberiku husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik." Husnul khatimah adalah kematian dalam keadaan beriman, dalam keadaan suci dari dosa, dan dalam keadaan ridha kepada Allah. Ini adalah doa yang sangat penting dan harus sering kita panjatkan. Ada beberapa tanda-tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah meninggal dalam keadaan bersyahadat, meninggal dalam keadaan berwudu, meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah, meninggal karena sakit yang menjadi penghapus dosa, dan meninggal dengan wajah yang bercahaya dan tersenyum. Semua tanda-tanda ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah diterima amalnya oleh Allah dan akan mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Sebaliknya, ada juga tanda-tanda su'ul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Di antaranya adalah meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, meninggal dalam keadaan murtad atau keluar dari Islam, meninggal dengan wajah yang menghitam atau mengerikan, dan meninggal dalam keadaan gelisah dan tidak tenang. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah melindungi kita semua dari akhir kehidupan yang buruk seperti ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kualitas ibadah kita dan selalu berusaha untuk menjauhi dosa-dosa. Jangan sampai kita lengah dan terlena dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya dan godaan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Dunia ini memang indah dan menarik,
Namun kita harus ingat bahwa semua keindahan dunia ini bersifat sementara dan akan segera berakhir. Yang kekal adalah kehidupan akhirat, dan itulah yang harus menjadi fokus utama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara." Maksudnya adalah jangan terlalu terikat dengan dunia, karena kita hanyalah tamu yang sedang singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke akhirat. Sekarang mari kita bicara tentang apa yang bisa menolong kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Para ulama menjelaskan bahwa ada beberapa amal yang akan terus memberikan manfaat kepada kita bahkan setelah kita meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus memberikan manfaat kepada orang lain secara berkelanjutan. Contohnya adalah membangun masjid, menggali sumur, membangun sekolah, menyebarkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Selama orang-orang masih memanfaatkan hasil sedekah tersebut, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, atau menulis buku yang bermanfaat, atau membuat konten edukatif yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, maka pahala akan terus mengalir kepada kita selama ilmu tersebut masih dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berbagi ilmu yang kita miliki. Karena dengan berbagi ilmu, kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk akhirat kita. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah salah satu bentuk investasi terbaik yang bisa kita lakukan di dunia ini. Jika kita mendidik anak-anak kita dengan baik, mengajarkan mereka tentang agama, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka, maka mereka akan menjadi aset yang sangat berharga bagi kita di akhirat kelak. Setiap doa yang mereka panjatkan untuk kita akan menjadi pahala yang mengalir kepada kita. Selain ketiga hal tersebut, ada juga amal-amal lain yang bisa menolong kita di alam kubur, seperti puasa, salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan berbuat baik kepada sesama. Semua amal baik yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi simpanan kita di akhirat, dan tidak ada satupun amal baik yang akan sia-sia. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah sangat adil dalam menghitung amal perbuatan kita. Tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang, sekecil apapun kebaikan tersebut. Begitu juga dengan kejahatan. Tidak ada satupun kejahatan yang akan terlewat dari perhitungan Allah, sekecil apapun kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Berbicara tentang pertanggungjawaban, ada satu hadis yang sangat menggetarkan hati yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan untuk apa dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya atau tidak." 4 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental dan akan ditanyakan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Mari kita renungkan satu persatu. Pertanyaan pertama adalah tentang umur kita. Allah telah memberikan kita umur yang panjang atau pendek, dan kita akan ditanya bagaimana kita menggunakan umur tersebut. Apakah kita gunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan, atau kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Pertanyaan kedua adalah tentang masa muda kita. Masa muda adalah masa di mana kita memiliki tenaga, semangat, dan kesempatan yang sangat besar untuk berbuat kebaikan. Namun sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan masa mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang merusak. Rasulullah sangat menekankan pentingnya memanfaatkan masa muda dengan baik, karena masa muda adalah masa yang sangat berharga dan tidak akan pernah kembali lagi. Pertanyaan ketiga adalah tentang harta kita. Kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan harta tersebut, dan untuk apa kita membelanjakannya. Apakah harta kita diperoleh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Dan apakah kita membelanjakan harta kita untuk hal-hal yang baik, atau untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan untuk hal-hal yang diharamkan?
Ini adalah pertanyaan yang sangat serius karena banyak orang yang lengah dalam urusan harta benda. Pertanyaan keempat adalah tentang ilmu kita. Kita akan ditanya, apakah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki atau tidak? Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu tanpa amal bisa menjadi hujah atau bukti yang memberatkan kita di akhirat kelak, karena kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun kita tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita miliki dan untuk terus belajar dan menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam Islam, dan kita harus selalu berusaha untuk menambah ilmu kita, terutama ilmu agama yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu hal lagi yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu tentang pentingnya bertobat sebelum terlambat. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertobat, dan pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sangat memberikan harapan bagi kita semua, bahwa tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, selama kita masih hidup dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni kita. Namun kita harus ingat bahwa pintu tobat akan tertutup dalam dua kondisi. Pertama, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan saat menjelang kematian. Dan kedua, ketika matahari terbit dari barat sebagai tanda datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang menjemput kita. Bertobat bukan hanya sekadar mengucapkan istighfar atau mohon ampun, tetapi harus disertai dengan 3 syarat yang sangat penting. Pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kedua, meninggalkan dosa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ketiga, bertekad untuk memperbaiki diri dan berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka ada satu syarat tambahan, yaitu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan haknya. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Namun yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya adalah bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan menghadapi kematian dengan penuh ketenangan dan harapan akan rahmat Allah. Mereka tidak takut dengan kematian karena mereka yakin bahwa kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Sebaliknya, orang-orang yang lalai dan banyak melakukan dosa akan menghadapi kematian dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Mereka akan menyesal mengapa tidak memanfaatkan waktu yang mereka miliki di dunia untuk berbuat kebaikan. Mereka akan memohon untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, namun permohonan tersebut tidak akan dikabulkan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada dinding barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang kita miliki sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, dan jangan terlalu lama berkubang dalam dosa. Ingatlah selalu bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan kita harus selalu siap untuk menghadapinya. Sebagai penutup, marilah kita semua merenungkan kembali tentang kehidupan kita selama ini. Sudahkah kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kematian? Sudahkah kita berbuat cukup banyak kebaikan yang bisa menjadi bekal kita di alam kubur dan di akhirat kelak? Jika belum, maka sekaranglah waktunya untuk memulai. Jangan tunggu sampai terlambat, karena ketika kematian sudah datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri.
Mari kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak membaca Al-Quran, dan perbanyak amal saleh dalam segala bentuknya. Mari kita jaga hubungan baik kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Mari kita jadikan kematian sebagai motivasi untuk selalu berbuat lebih baik, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Karena bagi orang-orang yang beriman, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang abadi dan penuh kebahagiaan di surga Allah. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk selalu berada di jalannya. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, dan semoga Allah menempatkan kita semua di tempat yang terbaik di sisinya.